فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA, pernahkah Anda merasa begitu penat dan lelah setelah seharian bekerja keras, namun saat merebahkan diri di tempat tidur, Anda justru tetap merasa hampa? Kita hidup di suatu masa yang memuja produktivitas dan kecepatan. Setiap hari kita bangun pagi, mengejar target, bersaing dalam karir, memastikan cicilan terbayar, dan menghabiskan sisa energi kita untuk menjaga citra di media sosial. Kita merasa telah melakukan banyak hal besar, namun seringkali kita lupa bertanya pada diri sendiri, untuk siapa sebenarnya saya melakukan semua ini? Banyak dari kita yang terjebak dalam fenomena bekerja keras untuk hal yang sia-sia. Kita kelelahan karena mengejar ekspektasi manusia, kelelahan karena ingin diakui, dan kelelahan dari menumpuk harta yang pada akhirnya hanya akan menjadi rebutan ahli waris. Kesibukan ini menjadi tabir yang sangat tebal, yang membuat kita lalai bahwa di balik tirai dunia ini ada suatu hari yang disebut dengan Al-Ghasyiyah, hari kiamat, malapetaka yang sangat dahsyat, sebuah peristiwa yang dahsyat yang akan menyelimuti dan menutupi segala bentuk kesombongan manusia. Bayangkan seseorang yang berlari sekuat tenaga dalam sebuah perlombaan maraton yang sangat panjang sekali. Ia berkeringat, kakinya lecet, nafasnya tersengal-sengal, dan ia merasa sudah sangat dekat dengan kemenangan. Namun, tepat di garis finish ia menyadari bahwa ia berada di jalur yang salah. Ia berlari di rute yang tidak pernah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Segala bentuk peluh dan air matanya tidak dihitung. Inilah ketakutan terbesar bagi jiwa seseorang yang sadar, merasa telah beramal banyak, merasa telah menjadi orang yang baik, namun amal itu menguap seperti debu karena tidak ada ruh penghambaan sejati dan keikhlasan di dalam setiap amalnya. Kita sibuk mengetuk pintu yang salah, sementara pintu Allah Ta'ala kita biarkan berdebu begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam program Gema Ramadan. Bersama saya Khalid Mahmud Ahmad. Ramadan telah memasuki hari-hari di mana fisik kita mungkin mulai merasa lelah. Namun seharusnya ruhani kita justru menjadi semakin terjaga dan juga waspada. Ramadan bukan sekedar perubahan pada waktu makan saja, melainkan momen untuk mengevaluasi kembali ke arah mana energi hidup kita habiskan. Apakah lelah kita selama ini adalah lelah yang bernilai ibadah demi meraih ridho Allah Ta'ala? Ataukah lelah yang sia-sia belaka? Hari ini kita akan merenungkan satu surah yang sangat penting, yang berisi suatu pengingat bagi kita untuk menetapkan arah dan tujuan kita kembali, agar kita bisa menuju arah yang benar dan tepat sasaran. Surah ini menjelaskan tentang pembagian manusia menjadi dua golongan besar, berdasarkan bagaimana mereka menggunakan tenaga dan pikiran mereka selama di dunia. Surah ini memberikan gambaran yang sangat kontras, sebuah paradoks kehidupan. Ada wajah yang tertunduk hina karena kelelahan yang tidak menghasilkan apa-apa selain api. Dan ada wajah yang berseri-seri karena kerja kerasnya membuahkan ridho dari Allah Ta'ala. Surah yang akan kita renungkan dengan penuh kerendahan hati pada hari ini adalah surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Artinya, aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat yang memilukan? Banyak wajah pada hari itu tertunduk terhina, karena bekerja keras lagi kepayahan di dunia. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Banyak wajah pada hari itu berseri-seri, karena usahanya dahulu di dunia. Mereka dalam surga yang tinggi, yang tidak akan menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Sebagian wajah pada hari itu akan berseri-seri, merasa senang karena usahanya di dalam surga yang tinggi. Engkau tidak akan mendengar di dalamnya percakapan sia-sia. Di dalamnya akan ada mata air yang mengalir. Di dalamnya akan ada dipan-dipan yang ditinggikan dan piala-piala yang terletak rapi, dan bantal-bantal yang tersusun dalam barisan, dan permadani-permadani yang dibentangkan. Apakah mereka tidak melihat kepada unta-unta, bagaimana mereka diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah nasihat, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi nasihat. Engkau tidak ditetapkan sebagai penjaga atas mereka, kecuali barang siapa yang berpaling dan ingkar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling besar. Sesungguhnya kepada Kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya atas Kamilah penghisaban mereka. Para pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita buka pintu hati kita untuk merenungkan ayat-ayat yang baru saja ditilawahkan. Surah ini diawali dengan pertanyaan, Hal ataka hadithul ghasyiyah? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Allah menyebut kiamat sebagai al-ghasyiyah, karena hari itu meluap dan menutupi seluruh makhluk dengan kengeriannya. Pesan paling tajam terdapat pada ayat kedua dan ketiga. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Ada wajah-wajah yang pada hari itu sangat lesu dan terhina. Padahal di dunia mereka adalah orang-orang yang amilah, bekerja keras, dan nasibah, merasa sangat payah, sangat lelah. Ini adalah gambaran orang-orang yang keliru niat dan jalannya. Mereka sibuk tetapi tidak menghamba dengan sejati kepada Allah Ta'ala. Sementara golongan kedua adalah mereka yang wajahnya disebutkan naimah, berseri-seri, karena mereka berpuas hati dengan usaha mereka yang berlandaskan dengan keimanan yang sejati.
Dalam realitas hari ini, kita sering melihat paradoks ini. Kita melihat orang yang sangat disiplin dalam mengejar dunia. Mereka bangun jam 4 pagi demi mengejar pesawat atau kereta atau kendaraan umum lainnya. Mereka teliti dalam menghitung angka laporan perusahaan. Mereka sanggup lembur berhari-hari demi jabatan. Namun mereka sangat santai dan lalai dalam urusan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Mereka sanggup berolahraga berjam-jam demi membentuk tubuh. Namun sangat berat untuk berdiri 10 menit saja dalam menjalankan atau mendirikan sholat malam. Inilah bentuk kelalaian yang paling menyedihkan. Kita sanggup bersusah payah demi dunia yang akan kita tinggalkan, namun enggan sedikit saja bersusah payah demi akhirat yang akan kita tempati selamanya. Kita menjadi amilatun nasibah dalam versi modern, yaitu lelah secara fisik, payah secara pikiran, namun hampa secara spiritual. Marilah kita bercermin pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat menggetarkan hati ini. Beliau bersabda, berapa banyak orang yang bangun malam untuk sholat, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya, kecuali hanya begadang dan lelah saja. Dan berapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena hilangnya keikhlasan dan penghambaan yang sejati kepada Tuhan. Kita sering beramal karena ingin dilihat orang atau riya, atau sekedar menggugurkan kewajiban saja tanpa merendahkan hati kita. Pernahkah kita bertanya, ya Allah, apakah ruku dan sujudku selama ini hanya gerakan olahraga saja, ataukah benar-benar tanda ketundukanku kepada Engkau? Ingatlah kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Misalkan contohnya seperti Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pebisnis ulung yang sangat kaya dan sibuk. Namun kesibukan beliau tidak pernah membuat beliau lalai. Beliau bekerja keras untuk membiayai dakwah, berkorban di jalan Allah Ta'ala demi kemajuan dan perkembangan agama Islam. Lelah beliau adalah lelah yang memiliki tujuan yang benar. Sedangkan diri kita seringkali lelah hanya untuk memuaskan hawa nafsu yang tidak ada habisnya. Kesadaran akan surah Al-Ghasyiyah ini akan mengubah cara kita berinteraksi dengan sesama. Jika kita bekerja karena Allah Ta'ala, kita akan menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas tanpa perlu diawasi oleh CCTV atau atasan kita sendiri. Seseorang yang tidak lalai dari penghambaan akan menjadi rahmat bagi sekitarnya. Inilah bentuk amalan yang terbaik. Rasulullah SAW menyebutnya dengan kata ihsan. Menjelaskan ini, beliau bersabda bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala. Dan kalaupun engkau tidak mampu melihatnya, sungguh dia melihat engkau. Nah sebaliknya, jika lelah kita hanya untuk bermegah-megahan saja, atau tujuan duniawi semata, kita akan cenderung menghalalkan segala cara, mengabaikan hak-hak orang lain, dan menjadi pribadi yang egois. Masyarakat yang anggotanya sibuk menghamba kepada dunia akan dipenuhi dengan konflik dan kecemasan belaka. Pada bagian akhir surah, Allah mengingatkan Nabi SAW dan juga kepada kita semua bahwa tugas kita hanyalah memberi peringatan. Innama anta mudzakir. Engkau hanyalah pemberi peringatan saja. Kita tidak bisa memaksa orang lain, namun kita wajib menjaga diri sendiri agar tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Para pemirsa MTA, di bagian-bagian akhir surah Al-Ghasyiyah ini ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Misalnya, orang-orang mukmin diibaratkan seperti sekafilah unta, bergerak runtun dalam barisan. Semuanya di belakang seseorang yang membimbing mereka, menunjukkan kepatuhan tidak bersyarat kepada pemimpin mereka. Atau seperti unta yang tahan berjalan berhari-hari lamanya tanpa air di gurun pasir yang sangat panas lagi kering gersang. Mereka mempunyai kesabaran yang tidak terhingga di bawah himpitan cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan. Dan meneruskan perjalanan rohani mereka
tanpa menggerutu. Tawakal dan kesabaran menjadi ciri utama orang mukmin yang sejati. Kemudian pelajaran penting lainnya yaitu ada di dalam 4 ayat, ayat ke-18 dan 21, mengajarkan kepada umat muslim ajaran akhlak yang amat tinggi yang hendaknya diadopsi oleh setiap orang-orang yang beriman. Bahwa pertama, mereka hendaknya senantiasa bersikap ringan tangan kepada sesama manusia, seringan awan. Kemudian, hendaknya mulia seperti langit. Yang ketiga, mempunyai tekad bulat laksana gunung. Dan yang keempat, hendaknya harus berperangai lemah lembut dan rendah hati laksana bumi. Dimensi spiritual surah ini adalah tentang penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa kelak semua manusia akan kembali kepada Allah untuk dihisab atau dihitung amal perbuatannya. Pengetahuan bahwa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, yaitu sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian kamilah yang akan menghisab mereka, harus menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap amal ibadah kita baik kecil maupun besar pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kita akan merasakan dampak nyata dari setiap perbuatan tersebut. Maka dari itu, setiap orang hendaknya memberikan perhatian khusus kepada perjumpaan dengan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, Allah menyatakan bahwa orang mukmin lebih peduli tentang akhirat daripada dunia ini. Ketika pria mencapai usia tua, ia khawatir dan menangis kepada Tuhan berdoa untuk akhir yang baik. Allah menyatakan bahwa seorang mukmin sejati tidak sampai ke tahap ini di usia tua. Bahkan ia tertarik kepada Tuhan pada ibadah-ibadah kepadanya, pada pensucian dirinya pada usia muda, dan selama masa kemudahan dan kemakmuran. Seorang mukmin sejati mengingat Allah Ta'ala siang dan malam dengan ketakutan terhadap akhirat selalu hadir di dalam benak pikirannya. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ramadan adalah sebuah momentum untuk memastikan bahwa lelah kita memiliki nilai berharga di sisi Allah. Puasa kita jangan sampai hanya menjadi aktivitas diet fisik belaka, namun harus menjadi diet dari segala penyakit hati, penyakit rohani. Bayangkan jika ini adalah hari-hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Apakah kita masih akan membiarkan hati kita lalai dari mengingat Allah? Mari kita diam sejenak, tutup mata Anda, lupakan sejenak beban pekerjaan, lupakan sejenak ambisi duniawi yang menyesakkan dada. Mari kita bicara kepada Sang Pencipta dalam kesunyian hati. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, kami mengaku bahwa seringkali kami lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan cinta Engkau. Kami seringkali bekerja keras hingga payah untuk hal-hal yang fana, namun begitu malas untuk bersujud kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan lelah kami di dunia ini berakhir dengan kehinaan di akhirat nanti. Jadikanlah setiap keringat yang menetes dari tubuh kami menjadi saksi penghambaan sejati kami kepada Engkau. Jadikanlah wajah-wajah kami termasuk di antara wajah-wajah yang berseri-seri di hari kiamat nanti. Karena Engkau ridha atas usaha kami yang sederhana ini. Ya Allah, bimbinglah kami di sisa Ramadan ini agar tidak menjadi hamba yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hadirkanlah hati kami dalam setiap sujud kami, dan terangilah jiwa kami dengan cahaya Al-Quran-Mu. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya Khalid Mahmud Ahmad dan segenap kru MTA yang bertugas pada hari ini undur diri. Sampai jumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.